Situasi semakin memanas kembali terjadi dalam dugaan penggelapan mobil yang menyeret nama pasangan selebriti Della Puspita dan Arman Wosi. Setelah dilaporkan oleh Kamil Zain ke Polda Metro Jaya, keduanya kini mulai menunjukkan perlawanan secara tegas. Tidak hanya menunjuk tim kuasa hukum untuk membela diri, Della dan Arman juga membantah keras tuduhan penggelapan yang dialamatkan kepada mereka. Namun sengkarut ini tampaknya tidak akan segera usai. Kamil Zain melalui kuasa hukumnya mengklaim bahwa ia memiliki bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan pasangan tersebut dalam kasus ini. Epiknya, situasi ini menjadi semakin rumit setelah dukungan dari Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang muncul ke permukaan. Mantan perwira tinggi kepolisian itu dengan tegas menyebut bahwa delik kasus ini sudah masuk dalam kategori penggelapan berdasarkan bukti yang ada. Beberapa hari lalu kan saya sempat lihat video, saya dikirim dari teman-teman yang ada pernyataan bahwa Arman dan Della turut serta rangkaian penggelapan segala macam lah. Nah, kata-kata ini yang membuat saya dan istri merasa dirugikan. Saya memutuskan dengan istri untuk hari ini preskon untuk membantah ucapan beliau-beliau tersebut yang mengatakan bahwa saya dan istri adalah bagian dari rangkaian penggelapan. Saya ingin menambahkan dengan posisi klien kami yang dilaporkan ini diduga sebagai pelaku penggelapan atas peristiwa yang telah disampaikan oleh Pak Arman. Yang awalnya ya ada kesepakatan untuk kegiatan umroh dengan yang menyerahkan mobil ini ke Pak Arman. Ya kemudian karena itu tidak terlaksana sesuai apa yang dijanjikan dan secara bijak klien kami meminta uangnya dikembalikan. Dari saudara Muhammad Sahrul Kamil ZA. Beliau inilah yang melaporkan Pak Arman dan Bu Della ini ke Polda Metro Jaya dugaan penggelapan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh mereka di dalam juga konferensi pers atau press release beberapa waktu yang lalu. Sangat menghormati bahwa karena dia merasa mempunyai hak hukum untuk melaporkan, sehingga kewajiban kami sebagai lawyer profesional itu memberi pendampingan. Membantah terkait dengan dituduh atau disangka melakukan dugaan penggelapan mobil. Boleh-boleh saja ya. Orang kalau mau mengatakan membantah bahwa saya tidak melakukan suatu peristiwa tindak pidana. Boleh. Orang ngebunuh ya, jelas-jelas ngebunuh, boleh nggak diperiksa di penyidik atau ngomong ke media dia tidak membunuh? Boleh. Jadi semua orang yang disangka, yang diduga melakukan suatu tindak pidana boleh membantah. Ya, silakan saja, tapi nanti mereka akan dimintai keterangan. Dan kami, ketika kami sudah memutuskan untuk melaporkan, tentu sudah kami analisa secara cermat ya dan tepat apa yang harus kami lakukan. Kalau mau menggadaikan jual mobil tanpa BGHB, berarti penggelapan nggak tuh? Tidak hanya sekedar membantah tuduhan penggelapan mobil, pasangan selebriti Arman Wosi dan Della Puspita kini mengambil langkah lebih tegas. Melalui kuasa hukumnya, mereka menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk menuntut balik Kamil Zain dan kuasa hukumnya, Herwanto, atas dugaan laporan palsu. Ya kalau kalian di saya pasti emosi lah untuk diademin sama beliau kalau nggak. Makanya ini males Kak Della untuk ketemu di ruang sidang gitu. Males aku. Males banget, merasa udah diacak-acak harga diri aku. Jadi dibilang gelapin mobil mas gimana ya? Sedangkan mobilnya ada di kantor polisi. Terus ngaku mobilnya dia BPKB nggak ada. Ya kita negara hukum dan kita sudah berkecimpung dalam kegiatan hukum ini, maka ya
bersiap-siaplah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, diucapkan, dan dilaporkan. Pak Arman dan Bu Della meminta kami untuk mengkaji ini, untuk kita laporkan ke pihak kepolisian. Ya, saya kira unsur-unsur dan pasal-pasalnya itu tersedia. Ini yang saya katakan tadi, tidak ada satu perbuatan tindakan yang tidak mempunyai dampak. Maka seperti apakah reaksi Herwanto selaku kuasa hukum Kemil mendengar adanya perlawanan balik yang dilakukan oleh pihak Della? Saya persilahkan mereka kalau seandainya mereka mau melaporkan balik ya dengan laporan palsu katanya. Ya, saya senyumin aja itu. Jadi kalau mereka mau melaporkan dengan laporan palsu, nanti ya saya akan buktikan bahwa laporan kami itu benar telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dan sangat kuat siapa pelakunya, ya kami akan jelaskan nanti di penyidik. Di tengah panasnya sengkarut dugaan penggelapan mobil, pasangan Della Puspita dan Arman Wosi kembali menyampaikan bantahannya. Tidak hanya membantah tuduhan tersebut, mereka juga mempertanyakan klaim kerugian yang diajukan oleh Kemil Zain yang dianggap tidak masuk akal. Arman Wosi secara terang-terangan mengungkapkan kebingungannya terhadap nominal kerugian sebesar 600 juta rupiah yang disebutkan oleh Kemil. Menurutnya, tidak ada kejelasan mengenai metode perhitungan yang digunakan oleh pihak Kemil untuk menentukan angka kerugian tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa angka tersebut sengaja dibesar-besarkan untuk memperkuat laporan. Kalau itu secara pribadi sih saya kurang paham ya. Maksudnya gini, dia menggugat ke 600 alasannya apa, sedangkan mobil tersebut harganya cuma 200-an di internet. Ya mungkin dia ada biaya-biaya lain yang saya sendiri nggak paham kan. Kalau mau ngomongin masalah kerugian, ya coba aja dia rugi berapa, gue berapa, gitu aja. Kan orang-orang juga pasti udah bisa menilai lah kerugian dari segi aku berapa, belum lagi kerugian dari suami aku berapa. Aku ada beberapa partner juga udah pasti dia juga dirugikan juga. Kalau mau ngomongin akumulasi kerugian kita besar sekali karena ini menyangkut masalah nama baik itu tidak bisa dinilai dengan uang, teman-teman. Jadi akibat dari nama baik yang dirusak itu bisa berentet tuh, bisa hilang sedikit kepercayaan orang. Tapi alhamdulillah selama ini kan kita mencoba untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun. Tapi kan imbas jelek nama baik itu pasti ada. Kalau ngomongin masalah kerugian imaterial, kita juga besar banget gitu loh. Kalau mau hitung-hitungan kita besar banget. Yang kedua, terkait dengan apa yang mereka ucapkan, dengan gugatan dengan senilai 600 juta, mereka istilahkan menabrak kambing mengganti sapi. Ya, dalam peristiwa hukum, ya, jangankan ada objek pada benda mobil, sedangkan ada peristiwa saja yang tidak ada sangkut paut dengan benda, itu bisa mencapai angka yang tinggi. Apalagi dalam sengketa ini ada objeknya, ada bendanya. Apa bendanya? Mobil. Jadi kalau orang hukum itu ya, dia mampu menganalisa kerugian, apa yang menimbulkan kerugian dan berapa kerugian. Tapi kalau orang hukum yang kurang begitu cerdas, dia bingung. Dia akan bingung kenapa muncul angka 600 juta sementara saya lihat hanya harganya 200 juta. Artinya dia belum begitu sampai berarti mampu menilai kenapa angka itu bisa muncul 600 juta.